Tapi kenapa di sebelah itu gelarnya bohongan, latar belakangnya bohong, semuanya kebohongan, untuk apa gitu loh? Apakah Anda bangga ketika membela agama Anda dengan kebohongan? Bukankah itu berdosa? Goldian yang katanya marganya adalah Simbolon, bagaimana dia beberapa kali ya mengajarkan tentang Alkitab, tentang kekristenan, dan ngaco semua isinya. Saya pernah bahas dia, dan saya mengidentifikasi sifatnya ya mirip-mirip Nandar. Nandar yang ngakunya namanya Yonatan Nandar, evangelis Nandar, evangelisnya bohong, Yonatannya bohong, ngakunya mualaf padahal dari kecil Islam, dan lain-lain lah. Nah ini mirip lagi guys, yang saya kasih judul juga kok parah banget. Ngapain sih kau harus bohong gitu untuk latar belakang dirimu, apalagi tentang gelar pendetanya. Kok bisa dirinya ngangkat diri dengan kebohongan mengaku bahwa dia pendeta? Nah, mengenai ini saya hari ini khusus akan membahas tentang dia, mengenai kependetaannya. Saya harus kasih tahu kenapa saya harus bahas ini, karena begini, menjadi seorang pendeta di dalam Kristen itu nggak segampang yang lo pikir. Mungkin mualaf, kemudian langsung kasih gelar di depannya ustadz begitu, dan itu sudah diakui sama jemaatnya sendiri. Nah di Kristen nggak bisa begitu, nggak bisa saya ngangkat diri saya pendeta begitu aja tanpa ada proses. Sama kayak saya sudah 5 tahun lebih pelayanan di salah satu gereja, saya belum pendeta sampai sekarang. Saya masih memiliki gelar evangelis di situ. Karena memang ada gereja yang nggak segampang itu, berat. Tapi rata-rata 2 tahun lebih dan lain-lain, tentunya dengan beberapa berkas atau persyaratan yang memang nggak gampang. Tapi ini Goldian ini ngangkat pendeta, katanya tahun ini diangkat di bulan-bulan Mei. Tapi saya akan aja untuk teman-teman lihat bener nggak klaimnya, atau sebenarnya itu hanya ya kebohongannya dia doang. Mari kita langsung aja dengarkan statement dia, yang mana katanya dia diangkat jadi pendeta. Teman-teman bisa lihat langsung di channelnya Sang Debaters ya. Nah, Batman ini. Di Sang Debaters dalam video yang judulnya melawan lagi si Goldian, kena kipas lah geng katanya. Nah di sini sekitar menit yang kedua keberapa begitu nih, Abednego ini Goldian nih, pendeta Abednego. Si Goldian ini ngaku dirinya baru diangkat jadi pendeta. Makanya kenapa dia punya akun juga kan namanya Pendeta Abednego. Ketika live streamingnya ini dilakukan bulan Juni, 17 Juni 2021. Jadi kalau dia mengatakan bulan Mei, lalu berarti Mei 2021. Tanggal berapa tadi? Saya pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei 2021 baru dilantik guys. Dari sini kita lihat ya, bahwa dia katanya dilantik 25 Mei. Ini jelas dikatakan 2021 karena waktu dia berdebat dengan Sang Debaters itu Juni tanggal 17 2021. Dia mengaku seorang pendeta baru dilantik jadi pendeta yang dia sendiri nggak tahu ya. Dia diangkat pendeta di mana gerejanya kan nggak diungkapin. Tapi ada fakta menarik yang bikin saya geleng-geleng kepala. Kenapa mesti bohong gitu? Kita langsung masuk ke Instagramnya aja. Nah, teman-teman nanti bisa klik di Instagram, lalu cari di situ siswa Skanesa. Skanesa ini ternyata siswa yang ada di Mojokerto ya, SMK Negeri Mojokerto, itu Skanesa. Followersnya 1000-an ya, mengikuti 100-an. Bagikan momen kalian saat di Skanesa. Jadi ini momen yang dibagikan ketika mereka masih di Skanesa. Teman-teman bisa scroll ke bawah, scroll aja ke bawah, kemudian nanti ketika kita melihat di bagian bawah sini ya teman-teman, nah ada orang yang pakai apa nih, tongkat ini, namanya Goldian Rihalsyah. Dia jatuh katanya, postingannya, oh jurang prigen dan mega prorim blong, kenapa kau sangat suram katanya di Skanesa. Ini ternyata Goldian sendiri nih, ini yang posting ya.
Dia postingan ini kalau kita lihat ya, ternyata akunnya udah nggak ada. Mungkin dia sudah tutupin untuk menutupi identitasnya ya. Tapi postingan ini, teman-teman, kalau kita lihat ya, ini kapan sih diposting? Kalau kita lihat di sini bulan Juli, tanggal 20 Juli 2019. Jadi 2019 anak ini masih SMA ternyata. Masih SMA, ya ampun. Saya kira sudah 35 kah umurnya. Ternyata masih anak kemarin sore ini. Masih 2019. Itu masih dia SMA sih. Tapi simbolonya dari mana ini? Saya juga nggak tahu. Ternyata ada akun lagi yang bernama Pemuda Skanesa. Dia ini multimedia ternyata. Begitu teman-teman cari langsung Pemuda Skanesa, di bagian awal langsung akan muncul di sini, yaitu Goldian ini. Yang pakai topi nih, ini Goldian nih. Nah, Goldian ini diposting juga 2019, tanggal 20 Desember 2019. Dia masih SMA juga ternyata ini. Dia memang dari Mojokerto nih teman-teman. Memang ketika saya cari Goldian ini sudah ketutup, tapi teman saya sempat ada semacam sudah screenshot ya. Ini diposting oleh Goldian sendiri, Rihal Syah, dikatakan di sini foto Goldian Rihal Syah 22 Juni 2020. 2019 dia itu adalah anak SMA. Kayaknya 2020 dia baru masuk kuliah nih. Dan kuliahnya adalah di Universitas Muhammadiyah Jember. Wah, konconnya Nandar pantesan. Nandar kan dari Jember ya, kalau nggak dari Surabaya deh, nggak tahu ya, Muhammadiyah juga. Ini ada konferensi pimpinan wilayah Muhammadiyah nih. Nah, ini Goldian. Perdiskusian ini dasarnya adalah saya mencintai Mas Luis. Ane oheb atah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan ane ohet atah. Tidak ada bahasa Ibrani ane ohet atah. Ya, ketika seseorang pria mengucapkan rasa sayangnya kepada seorang pria, dia mengatakan ani ohef, bukan ohet, ohef otha. Beresit itu disatakan kol asyar nishmat ruh, atau di dalam bahasa Arab kulu nafsin da'iqatul maut. Ya. Nandar jangan ngaku-ngaku bahasa Ibrani, malu kalau nggak bisa, mending nggak bisa. Kol asyar nismat ruh itu bukan artinya semua yang bernyawa pasti mati atau semua yang bernafas pasti mati. Kalau semua yang bernafas pasti mati, itu dikatakan demikian. Kol nesyamah tamut.